Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang makna kata. Saya Sri Mulyati sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Saskia Komaladewi sebagai pemateri kedua dan ada Siti Nurrohmah sebagai pemateri ketiga. Pengertian makna kata. Makna adalah denotasi. Kadang-kadang makna itu selaras dengan arti dan kadang tidak selaras. Apabila makna sesuatu itu sama dengan arti sesuatu itu, maka makna tersebut disebut makna laras, explicit meaning. Apabila maknanya tidak selaras dengan arti, maka sesuatu itu disebut memiliki makna kandungan, implicit meaning, atau makna lazim. Relasi makna kata. Suatu kata yang memiliki hubungan atau relasi semantik dengan kata lain, seperti kesamaan makna, lawan kata, kegandaan kata, ketercangkupan makna, kelainan makna, dan sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan tentang macam-macam relasi makna. Yang pertama ialah sinonim. Sinonim secara etimologi, kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim atau bisa disebut dengan kegandaan makna dapat diartikan sebagai dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Yang kedua ialah antonim. Kata antonimi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Maka secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Kata antonim atau sering disebut lawan kata dapat diartikan sebagai dua kata yang memiliki makna yang berlawanan atau bertentangan. Yang ketiga, hononimi, homofon, homograf. Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, onoma yang berarti nama dan homo yang berarti sama. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama yang sama untuk benda atau hal lainnya. Homonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan dan lafal yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Homofon. Homo berarti sama, fon berarti bunyi. Ialah dua kata atau lebih yang memiliki lafal yang sama walaupun ejaan dan maknanya berbeda. Homograf. Homo yang berarti sama, grafi berarti tulisan. Adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan yang sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Keempat ialah hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan hypo berarti di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Hiponimi dan hipermimi berhubungan satu sama lain. Hipomimi merujuk pada kata yang lebih khusus yang merupakan subkoordinat dari hipermimi. Yang kelima ialah polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa atau bisa kata atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu. Perubahan makna kata. Dalam perkembangan penggunaannya, kata sering mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut terjadi karena pergeseran konotasi, rentang masa penggunaan, jarak, dan lain-lain. Namun yang jelas, perubahan tersebut ada bermacam-macam, yaitu menyempit, meluas, amelioratif, penyoratif, dan asosiatif. Berikut saya menjelaskan macam-macam perubahan makna.
Yang pertama ialah menyempit atau spesialisasi. Kata yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata yang pada awal penggunaannya bisa dipakai untuk berbagai hal umum, tetapi penggunaan saat ini hanya terbatas untuk satu keadaan. Yang kedua adalah meluas atau generalisasi. Penggunaan kata ini keterbalikan dengan pengertian menyempit, yaitu digunakan berbagai hal umum khusus, tetapi penggunaan saat itu tidak terbatas untuk satu keadaan. Yang ketiga ialah amelioratif. Kata ini memiliki makna kurang baik atau kurang positif, tidak menguntungkan, akan tetapi pada akhirnya mengandung pengertian makna yang baik, positif, dan menguntungkan. Yang keempat adalah penyoratif. Makna kata sekarang mengalami penurunan nilai rasa kata daripada makna kata pada awalan pemakaian. Yang terakhir ialah asosiasi. Perubahan makna ini adalah kata-kata dengan makna-makna yang muncul karena persamaan sifat. Sering kita mendengar kalimat, hati-hati dengan tukang catut itu. Yang keenam ialah sinestesia. Perubahan makna terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua indera, yaitu contohnya itu indera pengecap dan indera penglihatan. Macam-macam perubahan makna. Yang pertama itu ada menyempit atau spesialisasi. Kata yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata yang pada awalnya itu yang bisa digunakan kepada hal umum, hal yang lebih luas, akan tetapi pada saat itu pada saat ini hanya terbatas. Contohnya itu setelah dahulu itu menggunakan kata itu lebih luas, lebih umum, tapi pada saat ini itu hanya digunakan untuk tulisan yang berbau seni. Yang kedua itu ada meluas atau generalisasi. Penggunaan kata ini berkebalikan dengan pengertian menyempit. Contohnya itu petani yang dahulu itu suka dipakai untuk seseorang bekerja dan menggantungkan dirinya atau hidupnya itu mengerjakan sebuah sawah, tetapi pada saat ini dipakai untuk keadaan yang lebih luas. Penggunaannya itu pengertian petani tani, petani tambak, petani lele, merupakan bukti bahwa kata petani merupakan meluas penggunaannya, bukan hanya untuk petani seorang sawah. Yang selanjutnya itu ada amelioratif. Pada awalnya itu kata ini tuh memiliki makna yang kurang baik, kurang positif, kurang sopan, tapi pada saat ini akhirnya mengandung pengertiannya, maknanya baik, positif, dan menggantungkannya. Contohnya itu wanita, pramunikmat, dan warakawuri merupakan kata-kata yang dipakai untuk lebih menghaluskan, menyopankan pengertian yang terkandung dalam kata-katanya. Selanjutnya itu ada peyoratif. Makna ini itu sekarang mengalami penurunan nilai dan rasa kata daripada makna kata pada awal pemakaian atau kegunaannya. Contohnya itu kawin, gerombolan, oknum, dan perempuan terasa memiliki konotasi menurun atau negatif. Selanjutnya itu ada asosiasi. Yang tergolong ke dalam perubahan makna ini adalah kata-kata dengan makna yang muncul karena persamaan sifatnya. Contohnya itu seperti hati-hati dengan tukang catut itu. Tukang catut dalam kalimat di atas tergolong kata-kata dengan makna asosiatif. Begitu pula dengan kata kacamata. Menurut kacamata saya, perbuatan Anda tidak benar. Selanjutnya itu ada sinestesia. Perubahan makna terjadi karena pertukaran tanggapan antara dua
indera, misalnya dari indera pengecap ke indera penglihatan. Contohnya itu, gadis itu berwajah manis. Kata manis mengandung makna enak, biasanya dirasakan oleh alat pengecap. Berubah menjadi bagus dirasakan oleh indera penglihatan. Dengan demikian juga kata panas, kasar, sejuk, dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari jenis-jenis makna kata. Makna di dalam sastra itu ditentukan dalam beberapa kriteria atau jenis dan sudut pandangnya. Jenis makna dan bahasa Indonesia itu banyak diantaranya. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis semantiknya, antara makna leksikalnya, makna gramatikalnya, berdasarkan ada makna referensialnya dan makna non-referensialnya. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif berdasarkan ketepatannya makna yang dikenai makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Lalu selanjutnya itu berdasarkan kriterianya itu yang lain atau sudut pandang yang lain itu dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya. Yang pertama itu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Apa sih makna leksikal itu? Makna leksikal itu bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Nah, biasanya itu makna leksikal itu dipertengahkan dengan makna gramatikal jika makna leksikal berkenaan dengan makna leksem. Makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses komposisi. Lalu selanjutnya itu ada makna referensial dan makna non-referensial. Apa sih perbedaannya itu? Nah, perbedaannya itu berdasarkan ada tidaknya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, berarti suatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu makna disebut bermakna referen. Nah, sebaliknya jika tidak ada makna referensinya itu berarti non-referensial. Nah, contohnya makna referensial itu sebuah kata atau leksem disebut bermakna kalau ada referensinya, ya kan? Referensinya gitu. Nah, contohnya itu kata-kata seperti kuda merah dan gambar adalah termasuk kata-kata yang referensial karena ada acuan dalam dunia nyata. Nah, sedangkan kalau non-referensial itu contohnya itu kata tetapi dan oleh termasuk kata-kata yang bermakna non-referensial karena tidak ada acuan dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada makna denotatif dan konotatif. Apa sih makna denotatif dan konotatif itu? Denotatif itu bisa disebut dengan konseptual, yang artinya makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang langsung atau lugas. Seperti dalam kata perempuan dan wanita, kedua kata itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia, dewasa, bukan laki-laki. Nah, makna konotatif merupakan lawan dari makna denotatif. Ya, terus selanjutnya itu ada makna kata dan makna istilah. Apa sih makna istilah dan kata itu? Makna istilah dan kata itu setiap ada leksem dan kata itu memiliki makna. Namun dalam penggunaannya itu makna kata itu baru menjadi jenis atau kata itu sudah dengan kata. Contohnya itu tangannya luka kena pecahan kaca. Lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Selanjutnya itu ada makna konseptual atau makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual itu adalah makna yang memiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Yang selanjutnya itu ada makna idiomatikal atau peribahasa. Idiom itu adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya. Contohnya dari idiom adalah bentuk mengbanting
tulang dengan makna bekerja keras. Selanjutnya itu ada makna kias. Yang terakhir itu adalah makna kias. Dan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah dikiaskan digunakan sebagai oprosiosi dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, sebuah bentuk bahasa baik kata, frase, dan kalimat yang tidak menunjuk pada arti sebenarnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.